Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran keterampilan membaca, yang dimana saya akan menjelaskan hakikatnya, tujuan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab untuk tiap level, mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim, materi atau bahan ajar, media, teknik pembelajaran keterampilan membaca, dan evaluasi pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan membaca atau maharah al-qiraah terlebih dahulu. Apa sih teman-teman pengertian dari maharah al-qiraah ini? Nah, jadi teman-teman, maharah al-qiraah merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif dan berkaitan dengan penggunaan bahasa tulisan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada hakikat. Nah, membaca pada hakikatnya mencakup dua hal berikut. Yang pertama, aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Yang kedua, aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, membaca mencakup dua aktivitas, yakni yang pertama, kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Yang kedua, usaha memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran membaca dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah yang pertama, melatih siswa cara membaca yang baik dan benar, sehingga setelah kegiatan pembelajaran membaca, siswa dapat membaca teks dari arah kanan ke kiri. Nah, siswa dapat menghubungkan antara lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Selanjutnya, cermat dalam peralihan membaca antar baris. Dan siswa juga dapat mengucapkan huruf, kata, dan kalimat secara fasih ketika membaca nyaring, serta memperhatikan i'rab. Siswa dapat membaca secara ekspresif ketika membaca nyaring dengan intonasi yang benar. Yang terakhir yaitu siswa dapat memahami tanda baca dan catatan pustaka. Yang kedua, meningkatkan cakrawala bahasa siswa. Nah, siswa dapat menangkap makna kosakata sesuai konteks kalimat. Siswa dapat memahami kata yang berbeda untuk mengekspresikan makna yang sama atau muradif. Siswa dapat memahami makna yang berbeda dari satu kata mushtarak. Siswa dapat memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Siswa dapat menggunakan kamus untuk mencari kosakata yang dianggap sulit. Yang terakhir yaitu siswa dapat memperluas cakrawala kebahasaan dengan menambah kosakata dan pola kalimat baru. Yang ketiga, melatih pemahaman siswa terhadap berbagai teks. Siswa dapat menangkap makna umum dari teks. Siswa dapat memahami ide secara detail dan dapat mengaitkan dengan ide pokoknya. Siswa dapat memahami gagasan utama dan gagasan pendukung dari suatu paragraf serta dapat membedakannya. Siswa dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Siswa dapat merangkum isi kandungan teks secara memadai. Siswa dapat berinteraksi dan mengkritisi kandungan teks yang dibacanya sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Yang terakhir, siswa pengetahuan dari teks yang dibaca dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi teman-teman, siswa tingkat dasar tentunya lebih memprioritaskan pada aspek kelancaran membaca dengan makhraj yang benar. Siswa tingkat menengah di samping kelancaran pengucapan juga harus mulai meningkat pada aspek lain seperti intonasi, penguasaan tanda baca, dan memperkirakan makna umum. Nah, sedangkan untuk siswa tingkat atas, pelajaran membaca diarahkan ke perolehan pengetahuan dari bahan bacaan. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada materi atau bahan ajar. Nah, di sini ada dua materi. Yang pertama, membaca intensif. Yang dimaksud dengan membaca intensif ini adalah jenis membaca yang digunakan sebagai sarana pengajaran kosakata baru atau struktur baru. Nah, oleh karena itu materinya
materinya biasanya cukup tinggi. Nah, yang kedua yaitu membaca ekstensif atau pengayaan. Nah, membaca penyempurnaan disebut juga membaca pengayaan atau qiraah muwassa'ah. Materi membaca jenis ini biasanya berupa cerita, baik cerita panjang maupun cerita pendek. Selanjutnya kita lanjut pada media. Nah, jadi teman-teman, media pembelajaran membaca dalam hati salah satu media yang bisa digunakan untuk berlatih membaca dalam hati. Khususnya siswa pemula dan menengah adalah menggunakan kartu. Nah, yang dimaksud dengan kartu di sini adalah sepotong kertas yang ditulisi kalimat, alinea, atau cerita atau beberapa pertanyaan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada metode pembelajaran Maharah Al-Qiraah. Di sini yang pertama, metode pembelajaran membaca untuk pemula terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada metode harfiah. Guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu persatu, maka murid pun mulai belajar mengucapkan huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Di sini murid belajar membaca huruf dibarengi dengan belajarnya menulis. Nah, yang kedua ada metode sautiyah. Yang ketiga ada metode suku kata. Yang keempat ada metode kata. Yang kelima ada metode kalimat. Dan yang terakhir ada metode gabungan. Selanjutnya metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut. Nah, di sini ada yang pertama menyampaikan salam, yang kedua menyiapkan papan tulis, yang ketiga mengecek pekerjaan rumah, yang keempat mereview pelajaran yang lalu, dan yang terakhir menyampaikan tamhid untuk memulai pelajaran baru. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula, membaca dalam arti Fak al-rumus, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kemampuan dasar membaca jenis ini terdiri dari kefasihan pengucapan, kejelasan pengucapan, sesuai intonasi dengan jenis kalimat, kelancaran dalam membaca, dan ketepatan memahami tanda baca. Nah, di sini ada tes pemahaman konten atau gagasan utama, tema, kandungan tes. Nah, pada tes Fah al-Makruh, semua aspek yang dipertanyakan memahami kandungan wacana atau kosakata, gagasan utama, menentukan topik, dan analisis teks tata bahasa. Hampir tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya semua aspek yang diteskan bisa diambil dari satu teks. Namun untuk analisis tata bahasa dan kosakata ada kalanya dipisahkan. Selanjutnya yang kedua, tes penguasaan kosakata. Nah, biasanya menanyakan makna kata, sinonim atau muradif, dan antonim atau mudhad. Terkandung juga menanyakan bentuk mufrad atau jamak. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang teknik pembelajaran keterampilan membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.